Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat dagang Indonesia. Salam semuanya. Oke, di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan netizen yang ditanyakan beberapa waktu bulan yang lalu ya. Mohon maaf bagi yang bertanya kalau saya menjawabnya hari ini. Karena belum ada kesempatan ya untuk menjelaskan. Oke, di sini pertanyaannya begini. Eh, Kenapa modalnya hanya segitu? Padahal untuk pedagang yang lain itu modalnya bisa sampai jutaan. Oke, saya jelaskan di sini ya. Bahwa modal untuk jualan sayur keliling untuk saya sendiri di sini semuanya bergantung dari 5 faktor. Tapi sebelum kita membahas masalah kelima faktor tersebut, saya akan katakan pada kalian bahwa dalam 1 tahun itu ada 3 musim. Tapi di sini saya akan langsung menjelaskan 5 faktor tersebut, apa saja faktornya. Oke. Faktor pertama yang menjadi alasan saya adalah pedagangnya sudah banyak. Jadi secara logika, jika pada dulunya pelanggan kita adalah 100 orang dengan satu pedagang yaitu kita sendiri, tapi sekarang sudah bertambah 2 sampai 3 pedagang, itu artinya konsumen akan pecah menjadi 3 bagian dan konsumen kita akan semakin berkurang, bukan bertambah. Jadi sudah jelas ya, kita harus ngapain? Yang pastinya kita harus mengurangi belanjaan. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua, semua berdasarkan lokasi. Lokasi saya terbatas. Jadi saya tidak bisa menambah lokasi karena waktunya yang terlalu panjang. Karena setiap jarak lokasi ke lokasi lainnya itu sekitar 1 sampai 2 kilo. Dan jalannya pun tidak semulus seperti jalanan yang ada di kota. Jadi jalannya seperti ini. Rusak parah lah, namanya juga jalan kebun kopi. Faktor ketiga yang menjadi alasan saya adalah jumlah konsumen. Jadi kita harus tahu jumlah konsumen yang menjadi pelanggan tetap yang setiap harinya belanja terhadap kita. Jadi itu mempengaruhi juga terhadap kulakan sayur dengan modal kecil ataupun besar, semuanya berdasar dari jumlah konsumen. Karena setiap harinya konsumen tidak akan selalu bertambah, tapi akan terus berkurang. Semakin bertambah pedagangnya akan semakin berkurang konsumennya. Faktor yang keempat yang menjadi alasan saya adalah kebutuhan konsumen. Jadi barang kulakan yang saya kulak di pasar semuanya dari sayuran, ikan, bumbu dan juga lainnya, itu semuanya saya ukur berdasarkan kebutuhan konsumen. Jadi jika kebutuhan konsumen, kemampuan konsumen berbelanja itu minim, maka kita harus kurangi. Jika kemampuan konsumen untuk setiap harinya itu naik, maka kita akan menambah. Jadi semuanya berdasarkan semua kemampuan dengan kemampuan belanja konsumen. Dan faktor yang terakhir yang menjadi alasan saya adalah kenapa saya belanjanya selalu diukur. Tentu saja alasannya cuma satu, yaitu menjaga resiko sisa agar tidak berlebih. Itu saja alasannya. Jadi nggak muluk-muluk lah. Oke sobat, mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian, supaya kalian bisa mengukur belanjaan kalian berdasarkan apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan pada kalian. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.